Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepadanya. Di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, insya Allah kita lanjutkan kajian kita pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Ini adalah bagian yang kedua dengan tema bahwa hati Bani Israel itu lebih keras daripada batu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian setelah itu menjadi keras hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras lagi, padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah air daripadanya, dan di antaranya pula sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah, dan sekali-kali Allah tidak pernah lengah atas apa yang kalian kerjakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Maka hati kalian Bani Israel keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa makna kata au pada kalimat ini bisa dimaknai dengan wa atau dan juga bisa dimaknai dengan bal atau bahkan, sehingga sekelompok ulama menjelaskan innama aradallahu ta'ala anna fihim man qalbuhu kal hajar wa fihim man qalbuhu asyaddu minal hajar. Maksud daripada ayat Allah Subhanahu wa taala ini adalah bahwa di antara mereka itu ada yang memiliki hati seperti batu, dan di antara mereka juga ada yang memiliki hati yang lebih keras daripada batu. Demikian mereka ada dua golongan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Profesor Quraisy Shihab di dalam tafsir beliau Al-Misbah menambahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati hati orang-orang Yahudi ini seperti batu, lebih keras daripada batu karena sifat yang lebih tetap dan lebih kaku. Allah tidak mensifati mereka dengan semisal hadid atau besi, karena besi itu dapat luluh dan mencair. Berbeda dengan batu yang selalu kaku dan keras, selamanya selalu kaku dan keras. Qaswah digunakan untuk mensifati benda ataupun hati. Maksudnya adalah keberadaan sesuatu dalam satu keadaan yang sama, tidak dapat berubah kepada keadaan yang berbeda dari keadaan yang sebelumnya. Dan ayat ini diawali dengan kalimat atau kata thumma qasat. Dan difahami banyak para ulama adalah bukan waktu yang lama, walaupun kekerasan hati Yahudi itu sudah lama terjadi. Sehingga kata thumma itu digunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan bahwa kekerasan hati itu seharusnya sirna dengan kata thumma itu baru. Setelah peristiwa menghidupkan kembali si pembunuh dengan penyembelihan sapi betina itu. Namun faktanya hati mereka Yahudi lebih keras lagi. Na'udzubillah.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Padahal di antara batu-batu itu sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya sungguh ada yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Wa hadhihi i'baratun 'anil uyunil lati lam ta'zum hatta takuna anharan aw 'anil hijarati allati tatashaqqahu wa in lam yajri ma'un munfasihun. Ini adalah ungkapan tentang mata air yang tidak pernah besar sehingga kemudian dia besar menjadi sungai-sungai, atau tentang batu yang terbelah sekalipun air tidak mengalir padanya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa celah-celah batu saja itu masih bisa memancarkan air dan mengaliri sungai-sungai. Ada pula di antara batu-batu tersebut, kata beliau, yang bisa terbelah sehingga mengeluarkan air daripadanya meskipun tidak dapat mengalir. Sementara hati orang-orang Yahudi itu tidak memberikan peluang seperti batu yang sangat keras. Hal itu karena pembangkangan mereka terhadap kebesaran dan kekuasaan Allah terus berulang dan berulang sehingga hati mereka keras dan terus menjadi keras. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa sungguh di antara batu, benda mati tetap mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu itu sungguh ada yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Yaqulu inna minal hijarati ma huwa anfa'u min qulubikum ya bani Israel li khurujil ma'i minha wa taraddiha. Sesungguhnya di antara batu itu saja ada yang lebih berguna daripada hati kalian wahai bani Israel karena keluarnya air dari batu tersebut. Qala Mujahid, ma taradda hajarun min ra'si jabalin wala tafajjara nahrun min hajarin wala kharaja minhu ma'un illa min khasyatillah nazala bidzalikal Qur'anul Karim. Tidaklah jatuh sebuah batu dari puncak gunung, tidaklah memancar air daripada batu, dan tidaklah keluar air dari sela-sela batu kecuali karena khasyatullah, karena takut kepada Allah, dan sebab itulah ayat Al-Quran ini yang mulia ini turun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara para ulama ada yang mengembalikan dhamir ha pada firman Allah wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah kepada al-qulub atau hati, dan makna yahbitu jatuh atau turun itu makna majaz untuk hati. Sebab ketika hati dapat mengambil ibrah atau i'tibar pelajaran dengan penciptaan batu dan tunduk dengan sebab merenunginya, maka disandarkanlah ketundukan orang yang merenungi itu kepada batu. Dalam hal ini Imam Al-Qurtubi memberikan kesimpulan, semua yang dikatakan itu dapat dibenarkan bila dilihat dari lafaz. Namun pendapat pertama adalah yang paling benar, sebab bukan hal yang mustahil bahwa Allah memberikan pengetahuan kepada beberapa benda mati, maka itu pun dapat dimengerti. Misalnya seperti yang diriwayatkan tentang batang pohon kurma yang sering dijadikan sandaran oleh baginda Rasulullah SAW dalam khutbah. Ketika beliau tidak menggunakan sandaran itu tadi, batang kurma tersebut ia menangis. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, inna hajaran kana yusallimu alayya fil jahiliyati inni la'arifu al-an. Bahwa sesungguhnya ada batu yang selalu memberikan salam kepadaku pada masa jahiliyah, dan sampai sekarang aku masih mengenali batu tersebut. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
dan sekali-kali Allah tidak pernah lengah atas apa yang kalian kerjakan. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengawasi segala bentuk perbuatan kalian, segala bentuk perbuatan kita, dan tidak pernah luput dari pengawasannya segala perbuatan kita. Walaupun kalian menyembunyikan sekuat tenaga, maka Allah akan membalas mereka kelak di hari kiamat. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah selalu melunakkan dan melembutkan hati kita agar kita selalu bergembira dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.